berdasarkan semua yang kami lakukan. Nasdem panik, Anies tak berkutik. Saat ini penyidikan telah selesai dan kami akan serahkan tahap 2-nya kepada penuntut, Direktur Penuntutan. Dan selanjutnya akan segera kami limpahkan ke pengadilan. Setelah berbulan-bulan kita baca berita tentang Menkominfo Johnny Plet yang dirumorkan bakal kena masalah. Akhirnya dia ditahan dan menjadi tersangka dugaan kasus korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G, infrastruktur pendukung paket 1-5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Kasus ini diduga merugikan negara sampai 8 triliun kadrun. Terdiri dari 3 hal: biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Sebelum itu sudah ada kabar kalau Johnny Plet diduga terima setoran 500 juta rupiah per bulan dari proyek BTS ini. Orang-orang yakin kalau dia cepat atau lambat akan gol. Ternyata hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Timnas menang SEA Games, Johnny Plet gol. Jika kerugian negara mencapai 8 triliun alias kadrun, maka ini bukan korupsi individu, tapi banyak yang terlibat. Kejagung tidak akan berhenti sampai di Plet, tapi akan terus menelusuri siapa lagi yang terlibat. Angka kerugian 8 triliun alias kadrun ini jauh lebih besar dari proyek Hambalang senilai 2,5 triliun rupiah dan merugikan negara sebesar 463 miliar rupiah. Bahkan kerugian ini juga lebih besar dari korupsi EKTP yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Bisa kalian bandingkan sendiri betapa masifnya korupsi proyek BTS ini. Kalau ini perbuatan individu, rasanya tidak mungkin. Terlalu sakti kalau ini melibatkan hanya 1-2 orang saja. Kalau kasus Hambalang saja bisa melibatkan banyak kader Demokrat, seharusnya kasus korupsi BTS ini jauh lebih ramai berkali lipat. Bahkan katanya akan diselidiki apakah ada aliran dana korupsi ke partai politik. Ini yang bikin ngeri-ngeri sedap. Kalau ternyata nanti ada dana yang mengalir ke partai dan terbukti, maka partai tersebut bisa hancur lebur, karena ini sudah dekat dengan Pilpres. Ditahannya Johnny G. Plet adalah sebuah kebahagiaan bagi mereka yang selama ini memang tidak suka dengan menteri ini. Selama jadi Menkominfo, kerjanya entah apa. Banyak kebijakan yang bikin marah rakyat, terutama yang kerjanya berhubungan dengan IT. Ketika ramai PayPal, Dota, Steam dan yang lain diblokir, kemarahan netizen mencapai titik didih paling tinggi. Menkominfo dimaki habis-habisan. Banyak yang menyumpahi supaya dia di-reshuffle. Dan sekarang mereka tampaknya tertawa puas hari ini. Bukannya kerja yang benar benahi kecepatan internet dan infrastruktur teknologi, malah asik blokir sana sini. Rakyat udah pada pintar cari tahu cara membuka blokir. Tinggal Google atau tanya ChatGPT, solusi langsung terpampang. Di sini saya bisa simpulkan, Nasdem kena getah dan Anies tamat. Anies dan Nasdem ini sama-sama sial. Nasdem salah usung capres sehingga elektabilitas terus turun. Anies salah pilih partai sebagai tempat bernaung akibat kasus yang menjerat Plet. Nama Nasdem makin jelek. Anies yang dari dulu sudah dicap buruk malah makin ambruk. Coba ingat lagi ketika banyak kader Demokrat terlibat dalam kasus Hambalang. Demokrat yang dulunya berjaya, akhirnya pelan-pelan tumbang dan ditinggalkan rakyat. Apalagi ada iklan dengan slogan fenomenal katakan tidak pada korupsi. Rakyat jadi muak dan menganggap Demokrat sangat munafik.
Akhirnya era keemasan itu berakhir. Tampaknya Nasdem juga bakal mengalami nasib yang sama, mungkin lebih parah. Nasdem tidak punya kader hebat, tidak punya pemimpin yang berwibawa. Ada kasus korupsi besar yang menimpa kadernya. Partai ini tinggal tunggu waktu menjadi partai gagal. Mungkin ada yang mulai bergerak dengan narasi Nasdem sedang diincar karena mengusung Anies. Sudah ada kok tokoh yang bikin narasi sampah ini. Ada yang mau lempar isu kalau penangkapan terhadap Johnny Plate adalah bermuatan politis. Memang kalau mau dicocokologi, semuanya terhubung. Nasdem usung Anies, melenceng dari gerbong pemerintah. Jokowi menjauh, Nasdem melorot di banyak survei, dan sekjen partai ditahan Kejaksaan Agung. Bisa aja memang bikin narasi Nasdem jadi target sasaran karena usung Anies. Saya yakin kelompok sebelah pasti sudah siap bahan amunisi ini. Tapi biarlah, terserah mereka mau pakai narasi apa. Toh pemahaman Plate tidak mungkin sembarangan kalau tidak ada bukti. Situ mau teriak itu fitnah atau kriminalisasi, emang siapa yang peduli? Kalau terbukti salah, ya harus ditindak. Yang jelas, Anies makin terjepit. Daya tawar politik dari Nasdem makin lemah. Tinggal kita lihat bagaimana hasil survei selanjutnya setelah ini. Kalau Nasdem makin jeblok, habislah sudah. Mungkin parpol lain malas berkoalisi. Anies pun gagal nyapres karena banyak masalah yang terpecah sana sini. Setelah Johnny Plate ditahan, ada sebagian orang yang penasaran apakah Anies akan kena juga di kasus Formula E. Kita tunggu saja dan tidak perlu ambil pusing. Nikmati saja apa yang terjadi sambil makan cemilan. Pendukung dan relawan Anies harus kerja ekstra keras untuk menghadapi masalah bertubi-tubi. Demokrat dan PKS pasti ikutan pusing. Mereka sedang menghadapi situasi yang dilematis. Mau tetap solid tapi ikut kena getah atau balik kanan dan cari koalisi lain. Silahkan pikirkan dengan baik, jangan sampai salah langkah. Nanti akan terjadi kadrun, koalisi 8 triliun. Hahaha. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syuhud.com, ditulis oleh XRD. Bagaimana menurut Anda?